Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Busniati dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan salah satu materi SMA IPA kelas 11, yaitu materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak dalam video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada kalian, pernahkah kalian memasukkan gula ke dalam air, kemudian kalian aduk? Nah, kira-kira apa nih yang terjadi? Nah, tentu gula itu pasti akan larut ya. Tapi bagaimana jika kalian menambahkan 1 sendok gula lagi ke dalam air tersebut dan terus ditambahkan sampai gula tersebut tidak dapat larut lagi di dalam air? Nah, itu mengapa ya gula itu tidak dapat lagi larut ke dalam air? Nah, di sini ternyata itu ada macam-macam larutan. Yang pertama itu ada larutan tidak jenuh. Nah, di mana pelarut itu masih bisa melarutkan zat terlarut. Yang kedua itu adalah larutan jenuh, di mana larutan itu tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut, sekedar terbentuk endapan. Jadi, kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan pada suhu tertentu. Secara matematis, kita bisa tulis dengan rumus S sama dengan N dibagi volume, di mana S itu adalah kelarutan, N itu adalah jumlah mol, dan V itu adalah volume. Dengan catatan volume itu satuannya dengan liter. Nah, supaya lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal berikut ini. Dalam 500 ml larutan jenuh kalsium klorida terdapat 8,2 mg kalsium klorida, maka tentukan kelarutan dari kalsium klorida dengan mol per liter. Kita sudah mengetahui di dalam soal, yaitu AFCA sama dengan 40, AFF sama dengan 19. Oke, langsung kita bahas. Di mana sama-sama kita ketahui bahwa kelarutan itu mempunyai rumus N dibagi volume. Nah, di dalam soal tadi itu belum terdapat volumenya, maka harus kita cari dulu dengan rumus massa dibagi dengan massa molar, nah, atau biasa disebut dengan mR. Nah, massanya tadi itu sudah kita ketahui 8,2 mg, kita konversi menjadi gram menjadi 8,2 dikali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan mR. mR tadi bisa kita dapat dari AFCA dan AFF, yaitu sama dengan 78 gram per mol. Nah, jadi sudah kita dapat nih mol tadi dengan hasil 1,1 dikali 10 pangkat negatif 4 mol. Nah, selanjutnya kita sudah bisa dapat menghitung kelarutan, yaitu N dibagi volume. N-nya tadi itu atau jumlah mol tadi itu 1,1 dikali 10 pangkat negatif 4 mol dibagi dengan volume. Kita konversikan dulu, karena volume tadi itu satuannya adalah mililiter, kita konversikan menjadi liter, yaitu 0,5 liter. Jadi hasilnya yang kita dapat adalah 2,2 dikali 10 pangkat negatif 4 mol per liter. Setelah membahas kelarutan, kita akan membahas tentang hasil kali kelarutan untuk menyatakan jumlah ion yang berada dalam kesetimbangan pada zat yang suka larut. Dalam larutan jenuh digunakan istilah hasil kelarutan yang biasa disimbolkan dengan KSP.
Secara umum, persamaan kesetimbangan larutan garam yang sedikit larut dapat dituliskan sebagai berikut. Misal, kita memiliki garam AgCl. Nah, itu terionisasi menjadi Ag+ ditambah Cl-. Nah, di mana konsentrasi AgCl atau kelarutan AgCl itu adalah S mol per liter. Kelarutan Ag+ itu S mol per liter, Cl- itu kelarutannya S mol per liter. Nah, jadi rumus KSP-nya itu sama dengan konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi Cl-. Nah, sama dengan itu Ag+ itu memiliki konsentrasi S tadi, Cl- itu memiliki konsentrasi S juga. Nah, jadi didapatkan hasil S pangkat 2. Jadi, dapat kita simpulkan, jika garam itu memiliki 2 ion, maka rumus KSP-nya adalah S pangkat 2. Selanjutnya, itu garam yang kedua, itu ada garam Ag2CFO4, itu terionisasi menjadi 2Ag+ ditambah dengan CFO4 2-. Nah, itu konsentrasinya Ag2CFO4 itu S mol per liter, sedangkan 2Ag+ itu konsentrasinya 2S mol per liter. Kenapa di sini ada 2S? Karena di situ memiliki Ag+ itu memiliki 2 koefisien. Nah, jadi konsentrasinya pun mengikuti menjadi 2S. Nah, jadi untuk konsentrasi CFO4 2- itu S mol per liter. Sehingga rumus KSP-nya itu menjadi konsentrasi Ag+ pangkat 2 dikali dengan konsentrasi CrO4 2-. Nah, didapatkan 2S pangkat 2 dikali dengan S. Nah, kenapa di situ ada 2S pangkat 2? Karena Ag+ itu pangkat 2. Nah, jadi didapatkan hasil 2S pangkat 2 itu 4S pangkat 2 dikali S, maka hasilnya 4S pangkat 3. Nah, jadi ketika kalian mempunyai garam atau menemukan garam itu memiliki 3 ion, maka rumus KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke garam yang ketiga, yaitu di sini ada garam FeOH 3 kali, itu terionisasi menjadi Fe3+ ditambah dengan 3OH-. Nah, di mana konsentrasi FeOH 3 kali itu ada S mol per liter, Fe3+ itu konsentrasinya ada S mol per liter, sedangkan untuk 3OH- itu konsentrasinya 3S mol per liter. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa koefisien itu mengikuti dengan konsentrasinya. Di situ ada 3OH-, otomatis konsentrasinya menjadi 3S mol per liter juga. Nah, jadi rumus KSP-nya itu menjadi konsentrasi Fe3+ dikali dengan konsentrasi OH- pangkat 3. Nah, didapatkan rumusnya sama dengan S dikali dengan 3S pangkat 3 sama dengan S dikali dengan 27S pangkat 3. Otomatis mendapatkan hasil menjadi 27S pangkat 4. Jadi ketika teman-teman memiliki garam itu ada 4 ion, jadi rumusnya itu 27S pangkat 4. Nah, di sini ada garam yang keempat, ada Al2SO4 3 kali. Nah, itu terionisasi menjadi 2Al3+ ditambah dengan 3SO4 2-. Nah, konsentrasinya sama dengan yang sebelumnya. Al2SO4 3 kali itu S mol per liter, 2Al3+ itu 2 mol per liter, dan 3SO4 2- itu ada konsentrasi 3 mol per liter. Nah, seperti sebelumnya saya jelaskan, itu sudah kalau 2Al3+ itu ada 2 mol, kita mengikuti koefisiennya masing-masing. Nah, jadi didapatkan rumus KSP-nya, konsentrasi Al3+ pangkat 2 dikali dengan konsentrasi SO4 2- pangkat 3. Nah, jadi sama dengan 2S pangkat 2 dikali dengan
3S pangkat 3, 2S pangkat 2 itu ada 4S pangkat 2, dimana 3S pangkat 3 itu ada 27 S pangkat 3, itu dikalikan didapat hasil 108 S pangkat 5. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki garam atau menemukan garam itu memiliki ada 5 ion, maka rumus KSP-nya adalah 108 S pangkat 5. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di situ ada jika konsentrasi Ca2+ dalam larutan jenuh CaF2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 4 mol per liter, maka hasil kali kelarutan CaF2 adalah, nah langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Coba lihat. Di sini ada kita ionisasikan dulu, CaF2-nya menjadi terionisasi menjadi Ca2+ ditambah 2F-. Nah, sama dengan saya jelaskan tadi, maka di sini itu garam ini memiliki 3 ion, maka rumusnya adalah 4S pangkat 3. Nah, langsung saja kita masukkan 4S pangkat 3, S-nya kita ganti dengan konsentrasi tadi sudah diketahui 2 kali 10 pangkat negatif 4, maka dihasilkan 32 dikali 10 pangkat negatif 12, atau biasa ditulis dengan 3,2 dikali 10 pangkat negatif 11. Setelah membahas tentang perhitungan sistematika ketetapan hasil kali kelarutan, kalian dapat melihat tabel ketetapan hasil kali kelarutan pada 25 derajat Celcius. Setelah kita membahas kelarutan dan hasil kali kelarutan, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan. Digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam larutan jenuh, karena kelarutan dan hasil kali kelarutan dihitung pada larutan jenuh yang sama. Maka hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan mempunyai hubungan yang erat. Misal, SpAgCl sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 10, maka besar kelarutan AgCl adalah, nah kita ionisasikan dulu AgCl-nya menjadi Ag plus ditambah Cl-, maka rumus KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi Cl-. Nah, karena garam ini memiliki 2 ion, maka rumus KSP-nya adalah S pangkat 2. Nah, jadi karena STSP AgCl sudah diketahui, kita masukkan S pangkat 2 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 10. Nah, jadi kelarutannya adalah kita akarkan, akar dari 1,8 dikali 10 pangkat negatif 10, jadi hasilnya adalah 1,3 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, jadi di sini konsentrasi AgCl itu adalah 1,3 dikali 10 pangkat negatif 5. Sehingga hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan dapat dirumuskan dengan KSP sama dengan S pangkat 2, maka rumus S-nya sama dengan akar dari KSP. Nah, berarti ini ada 2 ion ya. Nah, selanjutnya ada KSP sama dengan 4S pangkat 3. Nah, ini 3 ion. Maka S-nya sama dengan 3 akar dari KSP dibagi 4. Nah, selanjutnya ada KSP sama dengan 27 S pangkat 4. Berarti ini ada 4 ion. Maka S-nya sama dengan akar S-nya sama dengan 4 akar KSP dibagi 27. Yang terakhir itu adalah KSP sama dengan 108 pangkat 5, berarti ada 5 ion, maka S-nya atau kelarutannya 5 akar dari KSP dibagi dengan 108. Setelah membahas kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar KSP, maka semakin besar pula kelarutan itu di dalam air. Nah, sebaliknya jika semakin kecil KSP, maka semakin kecil pula kelarutan tersebut di dalam air. Sekian dari saya, semoga bermanfaat video pembelajaran ini.
Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.